Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yumada Mayanti, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Ekonomi. Jadi di sini aku mau kasih video simulasi mengajar tentang mata pelajaran administrasi umum dengan tema jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan dalam kegiatan administrasi perkantoran. Nah, sekarang langsung aja ke videonya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya semuanya? Baik Bu. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Kita mulai pelajaran hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa, tempat duduknya tolong dirapi dulu ya. Terus baju-bajunya nih, tangan-tangannya yang masih dilipat jangan dilipat. Tuh di bawahnya yang masih ada sampah tolong diambil ya anak-anak. Ya Bu. Rapikan semuanya. Ayo kita mulai berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ibu mau absen dulu ya. Ya Bu. Ada yang nggak hadir? Nggak ada Bu, hadir semua. Cindy, Hadir Bu. Afifah, Hadir. Amdad, Hadir. Fatila, Hadir Bu. Intan. Hadir Bu. Siapa nih namanya ini? Michael. Hadir. Michael, Hadir Bu. Iqbal. Hadir. Sekarang perkenalan nama ibu dulu ya. Nama ibu Yumada Mayanti. Ibu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Ekonomi. Kita mulai materi hari ini. Ibu mau ngasih lihat video dulu ya ke kalian tentang materi kita yang hari ini. Oke Bu. Oke nih, jadi ini videonya ya, kalian tonton dulu. Negeri Jakarta, kali ini kami akan memberikan gambaran apa saja kegiatan yang ada dalam administrasi perkantoran. Di sini Ini. ada Talenta sebagai resepsionis, Denia sebagai arsiparis, Tuti sebagai sekretaris, dan Vena sebagai bagian keuangan. Ini pada resepsionis. Bertugas sebagai penerima tamu maupun penerima dan melakukan telepon. Sebagai penerima tamu, baiknya memberikan salam kepada tamu, lalu memberikan jabat tangan dan mempersilahkan tamu untuk duduk. Pada saat menjadi tamu, seorang tamu harus mengisi buku tamu yang diberikan oleh resepsionis dan juga kartu tamu apabila tamu telah menemui orang yang diperlukan. Mungkin bisa dibuatkan janji di lain hari. Kira-kira kapan ya saya bisa besok jam 1 siang? Iya. Bisa saya bisa akan mulai besok ya. Selanjutnya, dalam melakukan telepon dan menerima telepon, resepsionis baiknya tidak menggunakan kata halo terlebih dahulu, melainkan mengucapkan nama perusahaan dan nama dirinya sendiri. Informasi mengenai undangan makan malam yang akan diadakan nanti malam. Iya Bu. Sebelum melakukan telepon, penelpon baiknya menyiapkan lembar LPT, yaitu lembar yang diisikan apa saja yang ingin dibicarakan kepada seseorang yang ditelepon. Semuanya akan diadakan di Asia Restoran, Hotel Galit Selatan, Jalan Dr. Ide Anak Pagung Gede, Profita 11 nomor 1. Dan sebaliknya, apabila menjadi penerima telepon, ada baiknya kita menyiapkan bloknot terlebih dahulu untuk mencatat apa saja yang telah disampaikan oleh penelpon. Baik Bu, ada lagi yang bisa saya bantu? Iya Bu, selamat siang. Setelah itu, kegiatan administrasi yang terdiri dari bukti kas masuk, bukti kas keluar, buka sistem impres, dan buka sistem fluktuasi. Selanjutnya ada arsiparis yang mengurus kearsipan dan surat masuk dan keluar. Dan yang terakhir yaitu seorang sekretaris yang mengatur jadwal kerja pimpinan.
dari agenda kerja harian, mingguan, hingga bulanan, serta sekretaris juga mengatur daftar cek persiapan perjalanan dinas pimpinan. Nah, itu dia teman-teman, apa saja kegiatan dari administrasi perkantoran. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menyaksikan. Ya, jadi itu ya videonya anak-anak yang udah kalian tonton. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian, siapa yang tahu tadi apa aja kegiatan administrasi perkantoran? Saya, Bu. Iya. Siapa apa sebutin kegiatan administrasi perkantoran? Jadi pekerjaan administrasi perkantoran itu yang pertama resepsionis, yang kedua sekretaris, ketiga arsiparis, yang keempat keuangan. Yuk, benar sekali. Yang tahu tadi pekerjaan resepsionis itu apa aja? Saya, Bu. Siapa? Intan. Ini Intan apa? Iya, Bu Intan. Ya, apa sebutin coba? Menerima telepon sama menerima tamu. Ya, benar sekali. Jadi hari ini kita belajar tentang jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi di kantor. Kalian tahu nggak sih pengertian administrasi perkantoran sama manajemen perkantoran itu sama apa enggak? Nggak tahu, Bu. Jadi, sebagian besar literatur itu menggunakan istilah administrasi perkantoran dan manajemen perkantoran itu dengan pengertian yang sama. Jadi, banyak istilah administrasi itu yang digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan negara. Nah, istilah manajemen itu biasanya digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan. Kalian tahu nggak sih apa itu manajemen perkantoran? Nggak tahu, Bu. Nah, manajemen perkantoran itu rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengarah, mengawasi, dan mengendalikan hingga menyelenggarakan secara tertib pekerjaan administrasi perkantoran untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi. Di tahun 2007, ruang lingkup tugas manajemen administrasi perkantoran itu ada 6. Yang pertama itu ada menghimpun, yang kedua mencatat, yang ketiga mengelola, keempat mengganda, yang kelima mengirim, dan yang terakhir itu menyimpan. Menghimpun itu kegiatan-kegiatan yang mencari dan mengusahakan terjadinya segala keterangan yang tadinya nggak ada, yang tadinya belum ada, dan berserakan di mana-mana sehingga siap untuk digunakan bila mana diperlukan. Itu mencatat. Nah, kegiatannya itu yang dilakukan dengan berbagai peralatan tulis keterangan-keterangan yang diperlukan sehingga terwujud tulisan yang dapat dibaca, disimpan, dan dikirim. Nah, dalam perkembangan teknologi saat ini, kegiatan mencatat itu bisa dilakukan dengan alat perekam suara sehingga dapat didengar dengan alat indera pendengar. Yaitu ada mengelola, yaitu bermacam-macam kegiatan yang mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikannya dalam bentuk yang berguna, seperti misalnya petugas keuangan, yaitu membuat laporan keuangan. Itu ada mengganda, yaitu kegiatan yang memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan, seperti kita ngeprint, kita fotokopi. Itu ada mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak ke pihak lain, seperti kita mengirim surat menggunakan fax atau email dan lain-lainnya. Keenam yang terakhir ini yaitu menyimpan, kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat yang tertentu yang aman. Ya contohnya kayak nyimpan berkas di berangkas atau di arsip nasional, atau apabila kantor punya kantor arsip sendiri, itu mungkin lebih aman. Jadi hal atau sasaran yang berhubungan dengan 6 pola tugas administrasi perkantoran yang tadi itu, yang ada penghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan, itu ialah keterangan atau informasi. Jadi yang dimaksud dengan keterangan dan informasi itu ialah pengetahuan tentang suatu hal atau peristiwa yang diperoleh terutama melalui pembacaan atau pengamatan. Informasi tersebut dapat berupa surat, panggilan telepon, pesanan, faktur,
dan laporan mengenai berbagai bisnis. Itu direkam, diatur, disebar, dan dilindungi agar tugas kantor dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. Fungsi administrasi perkantoran itu pada umumnya berfungsi untuk menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijakan umum. Nah, sedangkan fungsi dari manajemen perkantoran itu, dia itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional, karena kegiatan yang bersifat operasional dilaksanakan oleh kelompok pelaksana. Banyak penulis yang kerap menggunakan fungsi manajemen itu sebagai fungsi administrasi perkantoran. Fungsi itu ada 4. Yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, leading atau pimpinan. Yang keempat itu controlling atau pengendalian. Yang pertama itu kan planning. Planning itu penentu sasaran sebagai pedoman kinerja organisasi di masa depan dan penentu tugas-tugas serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Nah, yang kedua itu ada organizing. Organizing itu kan pengorganisasian. Nah, itu melibatkan penetapan tugas, pengelompokan tugas-tugas ke dalam departemen, dan alokasi berbagai macam sumber daya ke dalam berbagai departemen juga. Yang ketiga itu ada leading atau kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu merupakan fungsi manajemen yang melibatkan penggunaan pengaruh untuk memotivasi karyawan meraih sasaran organisasi. Nah, yang keempat ini yaitu kan controlling atau pengendalian, yaitu memantau aktivitas karyawan, terus menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah pencapaian sasaran, dan juga membuat koreksi bila diperlukan. Lain halnya dengan Wiebel dalam Sukarco tahun 2006, ia menulis ada 5 office support function dalam administrasi perkantoran. Nah, fungsi tersebut itu kan ada 5. Yang pertama itu fungsi rutin, yang kedua fungsi teknis, yang ketiga fungsi analisis, yang keempat fungsi interpersonal, yang kelima itu ada fungsi manajerial. Nah, sama tadi kan fungsi rutin. Nah, fungsi rutin dalam administrasi perkantoran itu ialah membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan, penggandaan, dan lainnya. Biasanya fungsi ini dilaksanakan oleh staf administrasi yang bertanggung jawab atas kegiatan sehari-hari. Itu ada fungsi teknis. Fungsi ini membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai, seperti familiarities dengan software. Nah, fungsi ini biasanya itu dilakukan oleh staf administrasi yang tergabung dari Departemen Teknologi Informasi suatu organisasi. Tiga itu ada fungsi analisis. Fungsi ini membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif, disertai kemampuan untuk mengambil keputusan, serta membuat dan menganalisis laporan maupun membuat keputusan pembelian. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh seorang asisten manajer yang bertanggung jawab mensupport keputusan yang akan dibuat oleh atasan. Yang keempat ini ada fungsi interpersonal. Fungsi ini membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan berhubungan dengan orang lain, seperti mengorganisasikan tim proyek. Fungsi ini biasanya dilakukan oleh staf administrasi sebagai jenjang karir sebelum naik menjadi manajer pada suatu organisasi. Nah, yang terakhir itu ada fungsi manajerial. Fungsi ini membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemotivasian, serta pembuatan anggaran, staffing, dan mengevaluasi karyawan. Biasanya fungsi ini dilakukan oleh staf setingkat manajer yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jabatan di bidang administrasi perkantoran. Kalian tahu nggak sih jabatan itu apa? Nggak tahu, Bu. Nah, jabatan itu ialah kedudukan pegawai dalam struktur organisasi dan mempunyai kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan
bertanggung jawab dengan fungsi yang spesifik. Nah, jenis-jenis jabatan itu ada 5. Yang pertama, kepala kantor atau pimpinan kantor atau direktur kantor. Yang kedua itu ada manajerial bagian, ada staf atau pembantu ahli. Yang keempat ada kepala personalia atau HRD. Yang kelima ada kepala tata usaha atau kepala administrasi. Karena itu, kepala kantor atau pimpinan kantor atau direktur kantor itu ialah orang yang memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Lalu dia itu mengatur berbagai tugas pekerjaan personil, mengatur mekanisme kerja dan pelengkapan kerja kantor sesuai kebutuhan. Kedua itu ada manajerial bagian. Nah, di sini itu ialah orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, controlling, decision making. Nah, jabatan manajerial ini jabatan yang memiliki bawahan. Contohnya manajer membawahi para staf dan non-staf. Lalu yang ketiga itu ada staf atau pembantu ahli. Jabatan ini merupakan para tenaga ahli yang cukup dan mampu dalam bidangnya. Tugasnya itu membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantornya. Contohnya staf simpan pinjam, staf akuntansi, dan staf pemasaran. Nah, yang keempat itu ada kepala personalia atau HRD. Nah, pekerjaan ini biasanya itu dipekerjakan di bagian khusus kepegawaian. Nah, tugasnya itu menentukan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, HRD juga mengatur atau mengorganisasikan hak-hak pegawai seperti jatah cuti pegawai, santunan kesehatan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu ada kepala tata usaha atau kepala administrasi. Itu pekerjaannya itu menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan unit di bidang ketatausahaan yang meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian, keuangan rumah tangga, keprotokoleran, perlengkapan dan peralatan kantor. Termasuk dalam pekerjaan kantor itu ada mengetik, menghitung, memeriksa, menyimpan arsip, menelpon, menggandakan, mengirim surat, mencatat, dan lain-lain. Nah, jadi sampai sini aja penjelasan Ibu. Apakah ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, siap. Abifah mau nanya. Kan tadi di jenis jabatan cuma ada direktur sama manajer, Bu. Terus kalau CEO apa, Bu? Oh, CEO itu orang yang mempunyai perusahaan. Bedanya direktur sama manajer, Bu? Jadi, kalau direktur itu orang yang memantau dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di dalam kantor. Nah, kalau manajer itu biasanya sesuai bagian, misalnya manajer bagian keuangan. Dia hanya mengatur tentang keuangan saja, nggak semuanya. Kalau manajer yang semuanya? Ya nggak ada. Oh. Manajer nggak ada yang semuanya, adanya kepala pimpinan atau direktur kantor. Oh iya, Bu. Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, Cindy mau nanya. Kalau sekretaris itu apa, Bu? Kalau sekretaris itu orang yang membantu direktur. Biasanya dia tuh yang membantu pimpinan. Jadi pimpinan perusahaan yang kayak misalnya kerjanya itu dia mengatur jadwal pimpinan, mengangkat telepon apabila ya ada klien yang ingin berbicara dengan pimpinan. Terus dia juga yang menerima tamu apabila tamu ingin bertemu dengan pimpinan. Jadi sebelum tamu ingin bertemu dengan pimpinan, tamu harus bertemu dengan sekretaris terlebih dahulu. Oh iya, Bu. Kalau bendahara, Bu, megang uang perusahaan doang kerjanya? Iya, itu dia termasuk dengan staf keuangan. Nggak ada bendahara. Sekarang kalian bikin 5 kelompok. Satu kelompok 5 orang. Ya. Habis itu tugasnya itu diskusi tentang apa yang tadi saya jelaskan, dan kalian bikin rangkuman untuk dijelaskan di depan. Nanti satu kelompok masing-masing maju ya. Sekarang maju setiap kelompok 1 orang ya, perwakilan untuk
membacakan resume yang udah kalian buat. Sekarang kelompoknya Intan maju satu orang, silakan maju. Jadi, administrasi perkantoran dan manajemen mempunyai pengertian yang sama. Yang berbeda adalah administrasi biasanya digunakan untuk negara dan manajemen. Salah. Bukan gini, Bu. Yang berbeda adalah administrasi biasanya digunakan untuk negara dan manajemen digunakan untuk perusahaan. Nah, manajemen perkantoran merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan hingga menyelenggarakan secara tertib pekerjaan administrasi perkantoran untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi. Nah, ruang lingkup tugas administrasi perkantoran itu ada 6. Menghimpun, mencatat, mengelola, mengganda, mengirim, dan menyimpan. Nah, kalau fungsi administrasi perkantoran, satunya planning. Planning itu perencana. Terus organizing itu pengorganisasian. Terus leading kepemimpinan. Keempat, controlling itu kayak pengontrolan masih. Nah, yang termaksud dalam pekerjaan perkantoran itu mengetik, menghitung, memeriksa, menyimpan arsip, menelepon, menggandakan, mengirim surat, mencatat, dan menyortir. Nah, setelah semua kelompok udah pada maju semua satu persatu memberikan kesimpulannya, aku juga mau memberikan kesimpulan untuk materi pada hari ini. Kesimpulan buat materi hari ini ialah administrasi perkantoran dan manajemen perkantoran itu dalam pengertian itu mempunyai arti yang sama, tetapi yang menjadi pembeda yaitu administrasi biasanya digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan negara, tapi sedangkan manajemen biasanya digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan. Lalu untuk tugas administrasi perkantoran itu tadi ada 6 ya. Yang pertama itu ada menghimpun, mencatat, mengelola, mengganda, mengirim, dan menyimpan. Jadi 6 tugas tersebut ialah termasuk dari keterangan atau informasi. Nah, informasi itu berupa surat, panggilan telepon, pesanan, faktur, dan laporan mengenai berbagai kegiatan bisnis. Nah, kalian juga harus ingat ya, ada 4 fungsi administrasi perkantoran. Yang pertama itu ada planning, perencanaan. Yang kedua organizing, pengorganisasian. Yang ketiga ada leading, kepemimpinan. Dan yang keempat itu ada controlling, pengontrolan. Jabatan administrasi perkantoran. Yang pertama itu ada direktur, yang kedua ada manajerial bagian, yang ketiga ada staf atau pembantu ahli, yang keempat ada kepala personalia atau HRD, yang kelima ada kepala tata usaha atau kepala administrasi. Yang terakhir itu ada yang termasuk dalam kegiatan administrasi, yang itu ada mengetik, menghitung, memeriksa, menyimpan arsip, menelpon, menggandakan, mengirim surat, mencatat, dan menyortir. Aku minta kalian buat ngerjain tugas di buku kalian yang pilihan ganda dan esai di halaman 9 dan 10 ya. Ibu minta minggu depan untuk dikumpulkan. Sampai sini aja materi hari ini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya ibu minta mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.